Halo anak-anak hebat, kembali lagi kita bertemu. Kali ini kita bertemu dalam pembelajaran jarak jauh untuk sesi 2. Nah, apa saja yang akan kita pelajari di sesi 2 ya? Yang akan kita pelajari adalah mengenal aktivitas manusia sesuai dengan cuaca. Yang kedua, menuliskan 2 aktivitas manusia berdasarkan cuaca. Sebelum kita belajar lebih jauh, kita baca dulu yuk teks ini yuk. Pak Jaka adalah seorang petani. Keadaan cuaca memengaruhi kegiatan yang dilakukan Pak Jaka. Saat cuaca cerah, Pak Jaka memanfaatkan sinar matahari untuk mengeringkan padi. Saat cuaca hujan, Pak Jaka memanfaatkan air hujan untuk mengairi sawah. Bu Ina adalah pedagang sayur keliling. Setiap hari ia menjajakan sayuran dagangannya menggunakan gerobak sayur. Saat cuaca cerah, Bu Ina menjajakan sayur berkeliling. Tetapi bila cuaca hujan, Bu Ina menjajakan sayur di depan rumah saja. Nah, apa ya persamaan dari cerita tentang Pak Jaka dan Bu Ina? Pak Jaka adalah seorang petani. Ketika cuaca cerah, dia bisa ke sawah ya untuk menanam padi atau mungkin menyiangi. Nah, sedangkan ketika cuaca hujan, Pak Jaka memanfaatkan airnya untuk mengairi sawah ya. Ayo, siapa yang siapa yang belum pernah lihat sawah? Ayo. Nah, nanti kalau misalnya belum pernah lihat sawah, sesekali keluar dari rumah ditengok, ada gak ya sawah di dekat rumah aku? Nah, dilihat nih, kayak apa sih sawah itu? Banyak gak sih airnya? Ini ada padinya gak sih? Nah, gitu ya. Ternyata aktivitas manusia itu juga bergantung dengan cuaca yang ada pada hari itu. Misalnya nih Bu Inah. Bu Inah kan harusnya nih pedagang keliling, berarti dia menjual sayurannya dengan berkeliling ya. Tapi kenyataannya ketika cuaca hujan, Bu Ina juga bisa menjajakan sayurnya di depan rumah. Jadi orang-orang yang membutuhkan Bu Ina bisa membeli di rumahnya Bu Ina. Oke anak-anak hebat, sekarang kita perhatikan gambar ini yuk. Ada 3 gambar loh. Ini yang pertama. Gambar pertama ini adalah gambar petani garam. Petani garam membutuhkan bantuan dari sinar matahari untuk mengeringkan air laut yang sudah ditampung ini agar nanti terbentuk kristal-kristal garam. Sedangkan yang di bagian bawah ini adalah ibu-ibu yang sedang memetik daun teh. Ketika cuaca cerah, mereka memetik daun teh. Nah, pada gambar yang ketiga ini ada ibu-ibu yang memanfaatkan cuaca yang cerah untuk menjemur pakaian. Ternyata ada juga ya aktivitas-aktivitas yang dilakukan saat cuaca cerah itu yang mungkin baru kita tahu. Misalnya ini ada petani garam ya. Ternyata petani garam tradisional itu membutuhkan sinar matahari, cuaca yang sangat cerah, tidak hujan, tidak mendung gitu ya, agar airnya tuh cepat menguap dan terbentuklah kristal-kristal garam ya. Kemudian ini ada ibu-ibu yang sedang menjemur baju ini. Kira-kira ya, kalau misalnya ternyata cuaca hari itu cuaca hari itu hujan, nah apa yang akan terjadi ya? Kita bayangkan kalau kita sudah menjemur pakaian, tetapi tiba-tiba hujan turun, maka pakaian yang kita jemur tadi akan basah. Ya, kalau basah, tujuan menjemur baju supaya kering tadi itu jadi tidak bisa tercapai. Ya, padahal tujuannya dijemur supaya kering, tetapi ternyata kena hujan jadi basah. Nah, sebagai seorang ibu orang ini, nah pakaian yang sudah dijemur tadi
sebelum hujan turun, jadi sudah terlihat mendung, sebelum hujan turun maka dia akan memindahkan baju-baju, pakaian-pakaian jemurannya tadi tuh ke tempat yang teduh, yang tidak terkena, yang tidak akan kehujanan, ya. Nah, ternyata aktivitas menjemur itu juga bisa dilakukan, tapi dengan catatan ya, di tempat yang tidak terkena air hujan. Lah, kalau kalau dijemurnya di tempat yang tidak kena air hujan, kapan keringnya, Bu? Iya, ternyata mengeringkan baju itu tidak hanya dengan sinar matahari, ada juga dengan bantuan angin. Tetapi kalau misalnya hujan sudah berhenti, matahari sudah muncul lagi, alangkah baiknya dijemur di bawah sinar matahari supaya kuman-kuman yang mungkin ada tertinggal di pakaian itu juga bisa mati kumannya. Jadi pakaiannya bersih, ya. Nah, anak-anak, untuk tugas 2, ya, tugas 2 ini yang ada di sesi 2. Yang pertama adalah tuliskan 2 aktivitas manusia yang dilakukan saat cuaca hujan, ya. Nah, kalian bisa membayangkan beberapa jenis pekerjaan, ya. Misalnya pekerjaan sebagai polisi lalu lintas, ya. Aktivitas Pak Polisi lalu lintas saat cuaca hujan tuh kira-kira ngapain ya? Atau mungkin ini bayangkan seseorang yang bekerja sebagai guru, ya. Apa sih yang dilakukan oleh seorang guru pada saat cuaca hujan? Apakah tidak berangkat ke sekolah? Apakah tidak mengajar? Atau bagaimana ya? Bayangkan beberapa jenis pekerjaan, kemudian kamu bisa menemukan nanti ternyata kalau jadi pedagang sayur keliling, ya. Ternyata ada juga yang dia tetap keliling dengan gerobaknya meskipun cuaca hujan. Oh, ada pedagang sayur di dekat rumah aku. Dia tidak berjualan keliling, tidak berjualan dengan gerobak. Dia berjualan di rumah saja. Ternyata ketika hujan turun, dia tidak bisa membeli sayur-sayuran di pasar sehingga dia tidak dapat berjualan sayur hari itu. Atau mungkin ada juga orang yang pekerjaannya adalah membuka toko, ya, toko kelontong, atau membuka warung makan, rumah makan. Apa saja yang dilakukan saat hujan, ya. Nah, bayangkan apa yang mereka lakukan saat cuaca hujan. Atau kalian bisa kok bertanya pada orang tua langsung. Apa sih yang mama lakukan kalau misalnya cuacanya hujan? Apa sih yang papa lakukan kalau cuacanya hujan? Pekerjaannya jadinya gimana? Apakah tetap bekerja ataukah lalu tidak bekerja? Ya, boleh ditanyakan pada orang tua yang ada di rumah, ya. Atau bisa juga bertanya dengan anggota keluarga lain yang ada di rumah. Yang kedua, apa yang perlu kita waspadai saat cuaca hujan? Oke, anak-anak, akhir-akhir ini sering hujan, ya. Nah, apa sih yang perlu kita waspadai ketika cuaca ini hujan? Kalau di beberapa tempat, ya, di Lahat ini mungkin ketika cuaca hujan mereka waspada dengan curah hujan, karena kalau curah hujannya tinggi, takutnya tanah tidak dapat menyerap air dengan baik, takutnya nanti air hujannya sampai ke dalam rumah, jadi banjir misalnya. Atau yang diwaspadai karena, Bu, saya tinggalnya di dekat sungai, jadi
Saya mewaspadai takut kalau nanti ada banjir. Nah, tuliskan apa yang ada dalam pikiran kalian, ya, apa yang perlu diwaspadai saat cuaca hujan. Tuliskan dua saja, tuliskan dua saja. Apa yang perlu kita waspadai saat cuaca hujan, tuliskan dua hal saja. Itu ya. Oke, anak-anak hebat. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran sesi 2 pada siang hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat mengerjakan tugas. Jangan lupa nanti dikumpulkan pada wali kelas ya. Sampai jumpa.